يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ini adalah ketika ingin bertaubat namun di orang-orang di sekitarnya itu meragukan, taubatnya tidak akan diterima gitu. Karena sudah banyak maksiatnya ya. Baik Ibu Fatma yang ada di Kabupaten Meranti, saya kira Jambi ya, Provinsi Jambi. Begini Bu, dosa apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, selama kita ingin mau bertaubat kepada Allah dengan taubatun nasuha, itu akan diampuni oleh Allah SWT. Hatta syirik besar pun diampuni oleh Allah. Ini dia. Nah, kalau kita lihat dalam hadis yang sahih bahwa, Ibu mungkin pernah dengar cerita bahwa, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Yang dibunuh ini, dosa membunuh ini bukan dosa kecil, dosa besar. Yang dibunuh berapa orang? 99 orang. Lalu bertanya kepada seorang, Halli minat taubah, apakah saya mempunyai kesempatan untuk bertobat? Maka kata orang yang jahil ini, yang dianggap dia orang alim, padahal jahil begitu kan? Maka dikatakan, la, tidak. Maka apa yang terjadi? Digenapkannya jadi 100 orang. Gitu, saking balaknya dia. Ini hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim benar, alim Rabbani yang betul-betul memang seorang alim. Apakah saya memiliki tobat? Dikatakan, iya, engkau memiliki tobat. Lalu kata orang alim ini, hijrahlah engkau, pindahlah engkau suatu tempat. Jangan kau tetap ditinggal di situ nanti, karena kalau kau di situ nanti akhirnya tetap terpengaruh dan lain sebagainya. Maka sebagai bentuk keseriusan dalamnya bertobatnya, maka dia pun pergi ke tempat yang diarahkan oleh orang alim ini tadi. Qadarullah, maka dia pun meninggal dunia di tengah perjalanan untuk menuju tempat yang diarahkan oleh orang alim tadi. Maka dalam hadis ini dikatakan, turunlah malaikat adab dan malaikat rahmat bertengkar. Ada yang mengatakan, ini bagianku, kata malaikat adab. Malaikat rahmat tidak. Ini bagianku. Begitu. Karena dia bertobat kan begitu. Pada akhirnya setelah pertengkaran itu diutus oleh Allah satu malaikat untuk mengukur mana jarak yang lebih dekat ke negeri yang dituju tadi sebagai bentuk pertobatan, atau negeri yang lain tadi, yang ditinggalkannya. Qadarullah ternyata dikatakan dalam riwayat itu 1 jengkal lebih dekat ke negeri yang akan dituju tadi. Maka dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah SWT, padahal sudah membunuh dosanya 100 orang. Subhanallah. Jadi intinya Ibu, ya Ibu sampaikan kepada teman Ibu tadi, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sebesar apapun dosa kita, semua kita akan diampuni oleh Allah selama kita bertobat dengan benar-benar bertobat. Jangan dengarkan perkataan-perkataan orang, itu orang-orang yang jahil itu. Maka ada istilah orang, anjing menggonggong kapilah berlalu. Biarkan saja, kalamunas la yantahi. Omongan orang nggak akan pernah selesai begitu. Jadi jangan dia tengok kiri tengok kanan, istiqomah saja dia. Kalau memang lingkungan dia kurang mendukung hal itu, lebih baik dia dipindah tempat yang lain sehingga lebih mendukung untuk bertobatnya. Wallahu taala alam.